Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashab al-fadilah, hadaratul ulama wal masyayikh, keluarga besar Bani Siddiq almarhum, terutama Akhil Aziz al-Maghfurlah Gus Yusuf Muhammad, dulu sama-sama di Krapyak dan sama-sama di Saudi, Kiai Mahfud, Kiai Lutfi, Gus Musaddiq, dan kiai-kiai yang lain, Sadati wa sayyidati ayyuhal hudur. Islam bukan hanya dinul aqidah wa syariah, tapi Islam adalah dinul ilmi wa thaqafah, dinul adabi wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah. Agama Islam bukan hanya membawa doktrin iman akidah saja, dan bukan hanya membawa perintah ritual ibadah saja, tapi lebih dari itu, Islam adalah agama intelektual, agama peradaban, agama budaya, dan agama kemanusiaan. Masalah akidah dan syariah bagi warga Nahdlatul Ulama selesai sudah. Orang segini ini semua sudah tahu. Rukun iman 6 sudah tahu semua kan? Rukun Islam 5 sudah tahu semua. Ya sudah, selesai. Artinya kewajiban kita mengembangkan umat Islam, terutama warga Nahdien, jangan bolak-balik bicara itu saja. Sudah selesai. Khotib Jumat, mubalek, penceramah, ustadz, jangan bolak-balik cerita Munkar Nakir dulu. Udah paham semua sudah. Jangan bolak-balik cerita fadilnya sholat duha. Udah selesai. Yang belum selesai dan selamanya tidak akan selesai, bagaimana kita memajukan umat Islam dari sisi peradaban, budaya, intelektual, dan kemajuan-kemajuan yang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat apa, ayat berapa, cari sendiri. Kayak enak kalau saya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak boleh, tidak layak, tidak seyogianya orang mukmin, orang NU jadi DPR semua. Berarti itu artinya tidak layak kalau semua orang NU mobilitasnya, aktivitasnya keluar dari rumah semua. Tidak boleh jadi DPR semua, tidak boleh jadi TNI semua, tidak boleh jadi polisi semua, tidak boleh jadi pegawai negeri semua, tidak boleh pedagang semua. Ya harus ada yang jadi bupati, DPR, presiden, harus ada pegawai negeri, birokrat, tapi jangan semua. Harus ada yang duduk tenang, anteng, diem, duduk, gak usah banyak keluar, gak usah lian viru, tapi duduk. Apa itu maksudnya duduk? Tugasnya bukan duduk nganggur. Liyatafaqahu fid-din, mendalami, memahami, memperluas, meningkatkan, melakukan upaya-upaya perkembangan tafaqquh fid-din, pemahaman agama. Harus ada kiai intelektual yang duduk mampu pesantren, pendidikan, tenang, gak usah mikirin politik, gak usah mikirin bisnis, gak usah mikirin situasi di luar. Untuk apa itu? Menjaga, mengawal,
mengembangkan, memperdalam, memperluas, melakukan upaya-upaya baru tajdid dalam pemahaman agama. Itu tugasnya ulama seperti itu yang paling pokok. Islam bisa maju ini di samping karena perang menang, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab dan lain-lain. Di samping cara berpolitik dulu menang, juga Islam bisa maju karena banyak sekali pendekar-pendekar ilmu pengetahuan. Ulama sangat banyak sekali yang luar biasa, jenius, abqori, tidak kalah cerdasnya dengan Aristoteles, tidak kalah cerdasnya dengan Plato. Dikira yang cerdas cuma itu saja. Imam Syafi'i juga cerdas banget, tidak kalah dengan Aristoteles. Suatu ketika, saya cerita dengan yang awam, kalau kayak udah paham kalau kayak. Suatu ketika ada seorang gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi, gubernur Transaksiana, Mawaro An-Nahr, Asia Tengah, kirim surat pada Imam Syafi'i, Abdullah bin Idris bin Syafi'i, lahir tahun 150, wafat tahun 204 Hijriah. Jadi usianya Syafi'i hanya 54 tahun. Khusus berapa? Khusus 50. 52 ya. Saya sudah 59. Jadi orang ada yang umurnya pendek tapi jembar, khusus pendek tapi lebar, peninggalannya sudah nyata, pesantren yang luar biasa. Ada umurnya panjang tapi sempit, lumayan cuma satu suara kalau pilkada. Satu suara itu. Gubernur kirim surat pada Imam Syafi'i, Syekh, saya ingin paham agama Islam yang utuh, yang sempurna. Gimana caranya, Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya bernama Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi', sini, ambil kertas, ambil pulpen, naktub ar-risalah, ayo nulis surat membalas pertanyaan gubernur. Imam Syafi'i imla, dikte, ngendikan, ngomong. Rabi' bin Rabi'ah, Rabi' bin Sulaiman nulis. Akhirnya risalahnya Syafi'i mencapai 300 halaman. Jadi suratnya Syafi'i jumlahnya berapa? Jumlahnya 300. Entah kapan di Jember ada kayak bikin surat sampai 200 saja. Itulah awal mula cikal bakal pertama kali ada ilmu namanya usulul fiqh. Imam yang sebelumnya secara praktis memakai usul fiqh, tapi sebagai ilmu khusus belum ada. Sebelum Imam Syafi'i belum ada ilmu namanya usul fiqh, belum ada. Walaupun secara praktis metode cara berpikir usul fiqh dipakai oleh Imam Hanafi, oleh Imam Malik, tapi ilmu usul fiqh sendiri baru ada dimulai oleh atau dengan suratnya Imam Syafi'i kepada Abdurrahman Al-Mahdi.